Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, marilah kita mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas karunia-Nya sehingga kita semua bisa hadir mengikuti acara perkuliahan daring asinkron melalui YouTube hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Hari ini kita akan belajar mengenai perkuliahan interaksi sosial budaya dengan materi mengenai sumber daya manusia. Nah, kalau kita berbicara dengan sumber daya manusia, itu pasti kita akan mempelajari juga mengenai usia produktif, kemudian mengenai pekerjaan, dan juga tingkat kualitas sumber daya manusia, khususnya yang ada di Indonesia. Sebelum menginjak pada materi, silahkan untuk mahasiswa yang barusan mengikuti perkuliahan hari ini untuk melakukan presensi dengan mengetik nama pada kolom komentar. Kemudian nanti ketika proses video ini berlangsung, apabila ada hal yang perlu dipertanyakan atau jika ingin memberikan sebuah tanggapan ataupun saran bisa langsung diketik pada kolom komentar dan juga disertai dengan nama. Selanjutnya, pembelajaran kita hari ini tentang sumber daya manusia itu memiliki 3 tujuan pembelajaran. Jadi akhirnya setelah kalian semua selesai mengikuti pembelajaran ini sampai akhir, ada 3 hal pokok yang menjadi tujuan materi ini. Yang pertama adalah mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian sumber daya manusia. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Kemudian yang ketiga, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan pengembangan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Jadi, mohon bisa mengikuti perkuliahan ini sampai akhir agar bisa mengerti dan bisa mencapai ketiga tujuan dari pokok materi sumber daya manusia hari ini. Pertama, kita awali dari pengertian, apa itu sumber daya manusia? Nah, ketika berbicara mengenai sumber daya manusia, itu ada 2 hal yang bisa dipahami. Ini menurut salah satu ahli. Yang pertama adalah sumber daya manusia secara makro, kemudian ada sumber daya manusia secara mikro. Nah, ini merupakan sumber daya manusia. Makro adalah sumber daya manusia di mana jumlah penduduk usia produktif yang ada pada sebuah negara. Jadi, ketika sumber daya manusia makro ini adalah sumber daya manusia yang berbicara tentang jumlah penduduk usia produktif. Usia produktif itu usia berapa? Usia di mana seseorang itu bisa secara mandiri dapat membiayai atau dapat mensejahterakan kehidupannya sendiri. Ketika seseorang itu sudah mampu menghasilkan sebuah penghasilan, dalam artian seseorang sudah bisa bekerja, itu adalah penduduk usia produktif. Nah, penduduk usia produktif rata-rata di negara kita itu adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas atau juga bisa 17 tahun ke atas, kisaran sampai usia 60 tahun. Nah, itu merupakan penduduk usia produktif. Nah, kemudian jika dibandingkan dengan sumber daya mikro, itu sifatnya masih lebih kecil yang mikro ini. Di mana sumber daya mikro adalah individu yang bekerja pada sebuah institusi. Jadi kalau SDM makro itu merupakan SDM usia produktif yang mencakup seluruh lapisan masyarakat, di mana seseorang yang bekerja pada UMKM, kemudian seseorang yang bekerja sebagai petani, pengusaha, wirausahawan, itu merupakan sekelompok sumber daya manusia usia produktif di mana tidak hanya tergantung pada lembaga atau institusi tertentu. Nah, sedangkan pada SDM mikro ini itu adalah seseorang yang bekerja yang dihitung itu dari
individu yang bekerja pada lembaga-lembaga institusi formal. Contohnya seperti guru yang sudah menjadi PNS seperti itu, kemudian lembaga di pemerintah daerah, pemerintah pusat, kemudian kementerian. Nah, itu merupakan seseorang yang bekerja pada lembaga-lembaga institusi. Jadi lingkupnya lebih kecil yang SDM mikro ini. Nah, ini ada dua hal, yaitu SDM makro dan juga SDM mikro. Itu merupakan elemen dari sumber daya manusia. Selanjutnya, menurut beberapa ahli, yang pertama dari Hasibuan, sumber daya manusia itu merupakan kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki oleh seorang individu. Nah, sedangkan menurut Rifai, mendefinisikan sumber daya manusia sebagai seorang yang siap, mau dan mampu memberi sumbangan usaha demi pencapaian tujuan organisasi. Nah, jadi kalau menurut Hasibuan, yang namanya sumber daya manusia itu terdiri dari sumber daya yang berupa fisik dan juga non-fisik. Di mana kalau fisik itu meliputi kesehatannya, sedangkan kalau dalam bentuk non-fisik itu bisa dalam bentuk selain kesehatan atau fisiknya. Contohnya emosionalnya, kemudian intelijensinya, keterampilannya, dan berbagai hal yang terkait dengan kemampuan seseorang dalam menjalani suatu pekerjaan. Kemudian perbedaannya, kalau menurut Rifai ini, SDM itu didefinisikan sebagai seseorang yang siap, mau, dan mampu memberi sumbangan usaha pencapaian tujuan organisasi. Jadi, ini cakupannya lebih luas lagi karena tidak ada hal yang memerinci atau yang mengkhususkan usaha seperti apa yang harus dilakukan oleh seorang individu. Yang penting tujuannya adalah seseorang itu memiliki usaha dan bisa mencapai suatu tujuan organisasi. Sedangkan menurut KBBI, SDM itu diartikan sebagai potensi manusia yang dapat dikembangkan untuk proses produksi. Jadi yang namanya sumber daya manusia itu merupakan potensi. Potensi itu berarti sesuatu yang dimiliki oleh seorang manusia itu sendiri yang dapat dikembangkan untuk melakukan proses produksi, untuk menghasilkan sesuatu yang nilainya bermakna dalam kehidupan. Berdasarkan beberapa pengertian dari ahli tadi, menurut Hasibuan, Rifai, dan juga KBBI, itu dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia adalah pendayagunaan kemampuan fisik maupun berpikir individu untuk melakukan pekerjaan dalam bidang tertentu. Kemampuan berupa output yang dihasilkan oleh sumber daya manusia itu mencerminkan kualitas individu. Jadi yang namanya outputnya itu bisa berupa produk, kemudian jasa, kemudian bisa juga berupa suatu hasil karya yang dihasilkan oleh seorang manusia atas suatu cipta yang ia lakukan. Selanjutnya, kualitas sumber daya manusia di Indonesia akan kita bicarakan pada part selanjutnya dari video ini.